الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi kataba alaina siyam fi sahru ramadan likainakuna minal muttaqin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa may yattabi'ul huda ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ketiga di bulan suci Ramadan ini, di mana bulan Ramadan ini bulan yang sangat dirindukan dan dinanti-nantikan khusus oleh orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang penuh dengan maghfirah, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di bulan suci Ramadan ini, baik itu tarawih maupun itu sholat, maka akan diampuni dosa-dosanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini merupakan kesempatan yang paling baik bagi kita untuk beristighfar sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan ini. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kembali disucikan oleh Allah. Jadi bulan Ramadan ini disebut sebagai bulan suci karena memang ini bulan untuk penyucian diri kita. Dan lebih beruntungnya lagi, di bulan suci Ramadan ini Allah memberi pertolongan kepada kita dengan hidayah. Maka kita jangan heran ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak usah heran lah kok kenapa di bulan suci Ramadan ini masjid-masjid relatif pengunjungnya lebih banyak. Orang-orang yang tadinya mungkin sholat subuhnya jam 5:30, jam 6, semua pada datang ke masjid. Saya perhatikan ibu-ibu di tetangga saya, biasanya mereka jarang sholat subuh. Kalaupun sholat subuh mungkin sudah kesiangan. Di bulan suci Ramadan ini saya perhatikan belum masuk waktu sudah pada berbondong-bondong ke masjid menggelar sejadahnya, ngambil tempat masing-masing. Begitu juga di malam hari, ketika melakukan sholat isya, sholat tarawih, itu banyak sekali pengunjung. Kenapa kok muncul semangat? Karena memang di bulan suci Ramadan ini Allah memberi pertolongan dengan menembakkan hidayah ke hati kita, sehingga relatif kaum muslimin pada semangat untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Pada kultum singkat kali ini saya akan menyampaikan sedikit yang penting untuk kita ketahui tentang masalah berdoa ya. Berdoa ini tentunya sangat penting sekali bagi kita karena kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak berdaya. Banyak sekali hal-hal yang kita sendiri tidak sanggup untuk mengatasinya. Kita tidak akan bisa mengatasi tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Seperti misalnya kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat khusyuk. Tapi faktanya kita selama ini tidak pernah bisa khusyuk. Bagaimana solusinya? Solusinya kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, hamba lemah, hamba tidak berdaya ya Allah. Tolong nian anugerahi kekusukan ke dalam setiap sholat yang hamba lakukan. Kalau tanpa pertolonganmu ya Allah, sampai mati hamba tidak akan bisa sholat khusyuk. Tolong ya Allah, kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kalau kita berdoa kepada Allah dan terbukti memang sering kita berdoa kepada Allah, ternyata tidak semua doa-doa yang kita panjatkan itu diijabah, dikabulkan oleh Allah. Ternyata banyak kita berdoa memohon sesuatu kepada Allah, tapi setelah kita sekian kali, sekian bulan kita berdoa, ternyata doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, kenapa kok doa kita tidak diijabah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Nabi, kok ada orang bertanya kepada engkau tentang aku, ini qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i zada'ani, aku akan mengabulkan doa setiap orang yang berdoa kepadaku. Fal yastajibuli, tetapi hendaklah dia memenuhi kewajibannya kepadaku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. Jadi boleh jadi kenapa kok kita sudah sekian lama berdoa, doa kita belum diijabah oleh Allah? Mungkin karena kita belum memenuhi kewajiban kita kepada Allah, atau keimanan kita belum sepenuhnya tercurah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus tetap berbaik sangka, positive thinking kepada Allah. Kalaulah doa kita tidak diijabah oleh Allah, mungkin banyak persyaratan-persyaratan dari berdoa ini yang belum kita laksanakan. Atau mungkin semuanya sudah kita laksanakan, tetapi ternyata sudah berdoa dengan berurai air mata, doa belum juga dikabulkan. Ada orang menikah, berdoa terus, ya Allah karuniai hamba seorang anak ya Allah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai puluhan tahun dia berdoa minta dikaruniai anak, ternyata tetap saja tidak dikaruniai anak. Padahal Allah menyatakan fad'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku maka pasti akan kukabulkan. Tapi faktanya banyak orang berdoa minta anak tidak dikabulkan, minta dilapangkan rezeki tapi rezekinya tetap segitu-segitu saja. Kenapa? Karena Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah Maha mengetahui. Ketika Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, kita harus selalu bersikap positive thinking. Misalnya kita minta dikaruniai anak, ternyata sudah sekian lama kita berdoa dengan berurai air mata, anak tetap saja tidak dikabulkan, tidak diberikan oleh Allah. Maka kita harus positive thinking bahwa itu untuk kebaikan kita. Seperti kita pernah mendengar kisah di dalam Al-Quran, Nabi Khidir ketemu dengan Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir, di mana pada saat itu Nabi Khidir berjalan dengan Musa, kemudian Khidir ini membunuh seorang anak, sehingga Musa bertanya, kenapa anak itu kau bunuh padahal dia tidak ada kesalahan apa-apa?
Maka dijelaskan oleh Khidir itu di akhir perjalanan mereka bahwa anak ini nanti ketika dewasa akan membahayakan keimanan orang tuanya. Anak ini akan menjadi penjahat besar dan ini akan berimbas kepada orang tuanya. Maka sebelum anak ini dewasa dibunuh oleh Nabi Khidir, dan itu pun sudah direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus positive thinking. Atau misalnya contoh lain, ada orang setiap hari berdoa, ya Allah limpahkanlah hamba rezeki, ya Allah berilah hamba rezeki, bukakanlah pintu rezeki bagi hamba selebar-lebarnya. Tetapi tetap saja rezeki tidak diberikan oleh Allah, hidupnya tetap saja susah. Ini pun kita harus positive thinking. Karena Allah menjelaskan walau basatallah rizqa li ibadihi la bagau fil ard. Kalaulah kepada orang-orang yang beriman itu dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya, la bagau fil ard, maka mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Banyak orang ketika rezekinya itu terbatas, dia bisa taat kepada Allah. Tetapi ketika rezekinya berlimpah, dia mulai dilemahkan oleh hawa nafsunya, ditaklukkan oleh hawa nafsunya, sehingga dia terjerumus, terpeleset dari kebenaran. Jadi ada kalanya ketika kita berdoa, doa kita tidak diijabah oleh Allah, maka kita harus positive thinking. Itu adalah safety, sebagai perlindungan Allah kepada kita. Karena Allah sudah berjanji, fada'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, pasti akan aku jawab, pasti akan aku kabulkan. Lah kok kenapa saya berdoa tidak dikabulkan oleh Allah? Nah, ini adalah safety, adalah perlindungan. Allah sayang kepada kita. Ketika Allah mengetahui orang ini kalau dibukakan pintu rezeki kepadanya selebar-lebarnya, dia akan terjerumus, dia tidak akan lagi rajin ke masjid, akan mudarat bagi dirinya, maka Allah tidak akan mengabulkan sampai orang ini sudah betul-betul bertakwa, barulah rezeki tersebut dikucurkan oleh Allah. Ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dan diberi rezeki dari sumber yang tidak diduga-duga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kemudian di dalam berdoa ini yang paling penting untuk saya sampaikan, ya. Kita ini paling sering sekali berdoa. Nah, ini ada penjelasan dari Allah, terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 200, 201, 202, dan di dalam surah Hud ayat 15 dan 16, dan ini harus kita perhatikan betul, ya. Bahwa di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dari sebagian manusia ada yang berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya, ya Allah, tolong ya Allah, karuniakanlah kami kehidupan di dunia yang baik. Wa faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, orang yang minta kesenangan hidup di dunia ini, kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat nanti, ya. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah, ya. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Sebagian manusia ada yang berdoa, ya Allah, karuniailah kami kesejahteraan hidup di dunia. Maka dijawab oleh Allah, fama lahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat. Jadi yang dimaksud di sini, Allah mencela orang yang orientasi hidupnya itu melulu dunia saja.
Jadi asa berdoa minta dunia. Kalau dia pedagang, ya Allah tolong, ya Allah berikanlah pelaris, ya Allah lah siang tak pecah telur juga, itu baik. Nah, doa yang semacam ini dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ada juga sebagian mereka yang beriman, dia berdoa, ya Allah anugerahilah kami kesejahteraan hidup di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kesejahteraan hidup di akhirat, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari azab neraka. Jadi dia tidak hanya minta dunia tapi juga dia minta akhirat. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Nah, mereka ini yang berdoa ini akan memperoleh apa-apa yang mereka usahakan, ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka akan memperoleh apa-apa yang mereka kasabu, apa-apa yang mereka usahakan. Jadi bukan apa-apa yang mereka minta, tapi apa-apa yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu sangat cepat sekali hisabnya. Jadi ayat ini menjelaskan yang pertama, ketika kita berdoa, kita itu jangan hanya minta perkara-perkara dunia, tapi kita juga harus wajib minta perkara-perkara akhirat. Bahkan ada seorang sufi, dia berkata ketika ditanya oleh gurunya, ilmu apa yang telah engkau peroleh dariku? Maka dijawab oleh sufi ini, setelah saya berguru kepada Tuhan selama 30 tahun, saya memperoleh 8 macam ilmu. Salah satunya adalah saya memperhatikan orang-orang pada sibuk menadahkan tangan berdoa minta perkara-perkara dunia. Ya. Sementara saya memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallah rizquha. Tidaklah segala yang melata di muka bumi ini melainkan rezekinya itu sudah dijamin oleh Allah. Maka ketika saya mengetahui, oh ternyata rezeki saya sudah dijamin oleh Allah, maka di dalam setiap kali saya berdoa, saya hanya minta perkara-perkara akhirat. Karena apa? Karena masalah dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kalau kelewat agresif berdoa meminta urusan dunia, ini seolah-olah kita tidak yakin dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Hud ayat 15 dan 16 juga Allah menjelaskan, man kana yuridul hayata dunya wa zinatahan wa fi ilaihim a'malahum fiha. Barang siapa yang menghendaki kehidupan di dunia ini dan segenap perhiasannya, kalau berdoa mintanya urusan dunia, dan dia juga selalu gigih mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia, mengejar harta dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka akan dipenuhi apa-apa yang mereka tuntut, apa-apa yang menjadi keinginan mereka. Wahum fiha la yubghasun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun juga. Jadi kalau orang itu memang fokusnya dunia, asak berdoa menadakan tangan mintanya urusan dunia, akan dipenuhi oleh Allah. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan dipenuhi apa-apa yang menjadi keinginan mereka. Wahum fiha la yubghasun, dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun juga. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, tetapi mereka tidak akan memperoleh apa-apa di akhirat nanti, illan nar, kecuali api neraka. Wahabitu ma sona'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, menjadi sia-sialah apa-apa yang telah mereka usahakan, dan menjadi batallah apa-apa yang telah mereka kerjakan.
Nah ini perlu kita perhatikan karena kita ini selalu berdoa Pak. Setiap selesai sholat kita selalu berdoa. Maka yang diajarkan oleh Allah kalau kita berdoa itu pertama jangan kita hanya fokus urusan dunia. Lagi pula urusan dunia ini sudah dijamin oleh Allah. Tapi yang paling penting adalah kita minta perkara-perkara akhirat. Misalnya kita memohon, ya Allah tolonglah hamba, ya Allah hamba ini tidak bisa mengatasi hawa nafsu hamba, beri kekuatan hamba ya Allah untuk bisa mengendalikan hawa nafsu hamba. Ya Allah semangat ibadah hamba ini sudah sangat lemah sekali ya Allah, lah berbulan-bulan tidak pernah hamba melakukan qiyamul lail, tolong ya Allah suntikkan lagi keimanan, semangat hamba untuk melakukan tahajud ya Allah, tolong ya Allah. Tolong perkuat iman hamba, tolong tanamkan semangat di hati hamba untuk beribadah. Nah ini kita minta urusan akhirat, ini yang paling penting. Karena urusan dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari ayat ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak hanya fokus terhadap urusan dunia, tapi yang lebih penting lagi kita minta urusan akhirat. Urusan dunia sudah dijamin oleh Allah, sementara urusan akhirat ini kita sendiri yang menentukan dan kita sendiri yang mengusahakannya. Nah inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya kita sudah bisa memahami bahwa ketika kita berdoa, ini yang mesti kita ingat, kita jangan minta perkara-perkara dunia saja, tapi yang paling penting sekali kita minta urusan akhirat. Urusan akhirat ini sangat penting. Minta bagaimana supaya iman menjadi kuat, minta bagaimana supaya kita bisa sholat dengan khusyuk. Dengan minta urusan akhirat ini, insya Allah kalau kita mengejar akhirat, maka kita akan mendapat dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.